sudah ambil ijazahnya? Sudah, Om. Yang tanda tangan siapa? Rektor Roy Suryo, Om. Oh, baik. Sudah diuji di lab forensik sama Bang Rismon Sianipa? Jelas sudah, Om. Oh, ya. Sudah dibawa ke rumah sakit? Memangnya harus? Wah, harus dibawa ke rumah sakit. Biar diperiksa sama dokter Tifa. Diperiksa apanya? Ya, diperiksa kesehatan kertasnya, kesehatan tintanya, kesehatan stempelnya juga diperiksa. Begitu ya, Om? Iya, supaya ijazahmu itu kuat. Asli dan kuat. Kuat kalau kamu mau pakai maju untuk Presiden RI di tahun 2029. Oh, ya baik. Ya, harus dibawa ke dokter Tifa untuk diperiksa kesehatannya. Baik, Om. Ya, makasih. Baik. Mau muntah melihat wajah Jokowi. Tungkak raimu ping 17 ngono leng-celeng. Jan tenan bendang buangka ngono. Tungkak pas nggon congore kuwi to sing kakean bacot kuwi terus ditungkak jebret ngono ping 17. Ya to engko nek wis tele-tele gek ndang buangka ngono lek guwak segara kono. Wong model-model kok diapuranmu kuwi. Tuwek omongane saya ndodro malah ora kena diajeni karo sing nom. Oh, njaluk ditungkak tenan apa piye kowe iki? Wong nek urung pernah ditungkak karo cah enom ya diapuranmu kuwi. Dadi wong mbok aja kaya ngono kuwi. Dadi wong ki sing sembodo. Nek dadi wong lanang ki elingo diapuranmu wis arep modar. Ngerti apa ora? Kakekane. Saya tuwek ora malah saya sadiar malah saya keranjingan diapuranmu ki. Rumangsane kene sing enom ngono ki terus wedi karo model-model raimu apa piye njaluk digejok ditungkak ping 17 apa piye? Diapuranmu ki nek ra seneng karo pemimpin Indonesia ora usah urip ning Indonesia, minggato saka Indonesia. Diapuranmu ki ning kene wis diajeni, diwenehi pakerti, malah tambah ora ngerti. Ya apa ora? Diapuranmu ki turunan Yaman, minggato ning Yaman kono Bali ning Yaman ora usah ning Indonesia. Ya diapuranmu nek isih nguntal badok ngising nyekek kentu ning Indonesia iku ora usah kakean pola. Manuta karo bangsa Indonesia. Piye men? Jaluk ditungkak apa piye? Jaluk ditungkak apa digejok? Garek milih kowe. Apa pengen digejok udelmu apa pengen ditungkak raimu? Kakeane wong kok kakean cangkem kok ana wong tuwek. Wong tuwek ora usah kakean cangkem. Akeh ana ngamal ngibadahmu, delok engkas e lho, malaikat njabut nyawamu. Ocluk. Dan hari ini juga Bang Rismon dan kawan-kawan, ada juga Dr. Taufik, itu lagi berada di desa namanya Wonosegoro. Wonosegoro itu di Boyolali. Clear, betul. Wonosegoro belum pernah ada digunakan KKN tahun 83. Karena desa Wonosegoro itu baru ada tahun 2007. Jadi kan artinya ini kabar bohong lagi. Yang menyebarkan berita bohong itu Anda, Roy. Wonosegoro itu bukan desa, tapi kecamatan. Nah, tempat KKN-nya Pak Jokowi itu ada di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, yang ada di Boyolali. Dari sini aja Anda sudah salah kok. Lalu tadi Roy Suryo menyebut kalau desa tempat KKN Pak Jokowi itu baru berdiri tahun 2007. Padahal Sekdesnya menyebut Desa Ketoyan Wonosegoro sudah sejak 1954. Jadi apa yang dikabarkan Roy Suryo inilah yang menyesatkan. Lalu nanti ujung-ujungnya Roy Suryo ngomong gini, ya yang saya sebutkan Desa Wonosegoro bukan Desa Ketoyan. Mungkin saja saya salah sebut atau saya salah info. Kan info bisa saja salah. Roy, kamu itu emang hobinya menggiring opini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Salam jegigis. Pak Jokowi itu saat sebelum menjabat menjadi seorang presiden 2 periode, beliau itu kan pernah jadi wali kota, pernah juga jadi gubernur ya. Nah, itu kan pasti jangankan jadi wali kota, jadi ini jadi bupati aja pasti dari KPU itu akan datang ke alma mater yang bersangkutan, benar nggak sih orang ini lulusan di sini gitu kan. Nah, artinya kan itu udah pernah dilihat, udah pernah diverifikasi ya. Saya bicara secara logika ya. Nah, secara logika dan secara faktanya gitu kan. Itu pernah diverifikasi. Berarti dengan verifikasi itu kita tidak berbicara hanya Pak Jokowi sendiri, tidak berbicara hanya tentang alma maternya, tetapi institusi-institusi lain yang pernah terlibat melihat
keabsahan ijazah tersebut gitu kan. Nah, kemudian mengenai kayak misalnya kenapa sih waktu itu dipertanyakan tidak dipublikasikan? Itu kan hak beliau. Kalau saya aja dibilang, saya jujur nih, saya pernah cerita pribadi ya. Saya pernah diragukan SE saya karena waktu itu saya mengambil sarjana hukum. Terus ada yang bilang, "Kapan sih dia kuliah itu?" Terus saya bilang, "Ngapain saya meladenin?" Gitu kan. Ngeladenin orang bilang, "Oh, dia tuh hanya ngebanyak-banyakin doang supaya ijazah sarjananya S1-nya 2." Saya tanya aja sama mater saya, clear kan? Nah, saya begitu dia bilang kayak gitu, itu advokat loh Bang yang nanyain gitu, ngasih tahu ke saya, katanya itu adalah omong kosong. Dia bilang bahwa dia itu SE. Nah, kebetulan lagi waktu saya di S1 sarjana ekonomi itu, tanda tangan saya itu nggak sama dengan yang waktu di ini, karena kan waktu itu saya sederhanakan, tapi kan orangnya tetap saya gitu loh. Nah, saya nggak peduli. Akhirnya apa? Akhirnya mereka, oh iya bener ya, selesai. Jadi saya sampai detik ini pun kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini adalah berbeda apa, saya nggak peduli. Nggak perlu pengakuan publik. Tapi yang pasti saya itu, iya boleh silakan. Dok, bahwa di di masyarakat sudah memahami bahwa mana pertanggungjawaban pribadi, mana pertanggungjawaban seseorang sebagai pejabat publik. Ya, menurut saya kan yang dipertanyakan ini karena beliau itu katakanlah jadi wali kota pernah, menjadi gubernur, kan pejabat publik gitu loh. Sehingga memang yang namanya pejabat publik harus transparan, keuangannya transparan, backgroundnya transparan. Artinya kita menginginkan satu figur yang benar-benar kredibel, jujur dan bertanggung jawab. Nah, mungkin itu ya Pak Rismon ya, dasarnya ya kenapa sampai memang mesti itu juga. Nah, pertanyaannya lah, apa alasannya Bung Rismon menyatakan ada yang janggal dengan lembar pengesahan? Sementara tadi kan katanya paling tidak UGM sama ini sah. Apa yang diketemukan gitu? Apa yang dicurigai gitu mengenai sesuatu yang janggal itu? Oke Bang, jadi kalau selalu berulang bahwa saya kalau Kami ini singkat saja dari Makassar atau Makassar Al-Makassari. Tergugah setelah kami melihat di media sudah mulai tumbuh-tumbuh kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Sesungguhnya kata Allah, siapa yang berani menyatakan kebenaran itulah kerajaan. Sesungguhnya perkataan yang benar itu adalah kerajaanku. Jadi sekalipun kita ini kayaknya kecil, tidak ada masalah. Tapi tidak berani menyatakan kebenaran, justru kitalah yang membawa kerajaan Allah. Kemudian mungkin sedikit lewat media ini terkhusus kepada Bapak kami Prabowo sebagai presiden dan saudara sebagai seperjuangan, karena sesungguhnya apa yang terlontar di mulut-mulut beliau itulah jiwaku sejak tahun Soeharto, berputar-putar selalu menyuarakan yaitu jihad. Nah, namun seorang pembesar itu tergantung siapa yang pembisiknya. Sekalipun orang benar, kalau pembisiknya itu orang yang salah, apa salahnya pembisik para penguasa? Bukan urusan umat, tetapi urusan pribadi. Jadi kami mungkin lewat. Kalau memang Saudara Joko Widodo merasa tersinggung, bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Mobil SMK 11.000 triliun, anak-anakku tidak ikut politik, tidak ada import, dan seterusnya. Apakah rakyat tidak sakit hati? Coba lihat ekonomi kita hari ini. Apakah dalam periode ini ada kebaikan di negeri ini sehingga rakyat boleh merasa bahagia? Kalau ada yang bahagia dengan alokasi anggaran dari saudara Joko Widodo, silakan. Tetapi hak rakyat juga kalau merasa terzolimi. Dan memang faktanya, saya pun merasa terzolimi. Dan jangan katakan orang yang sedang berjuang melawan kezoliman, melawan kebohongan, itu sebagai menyakiti. Harusnya bertanya, apa yang telah kau lakukan pada rakyatmu sehingga rakyatmu sakit? Pak Jokowi, kalau melihat ini,
tolong apa yang kau lakukan pada rakyatmu, bangsamu, sehingga urusan yang sepele hanya menunjukkan selembar ijazah kau tidak lakukan, kau tidak punya sikap negarawan, lebih memilih proses hukum dan ingin mengambil pilihan memenjarakan seorang ibu yang punya anak hanya demi kepuasan bahwa semua harus diselesaikan secara hukum. Inilah rakyat Indonesia paling susah diurus, Pak. Paling susah diurus. Awal Covid tahun lalu digelontorkan dana 700 triliun. Orang bilang mana vaksin, mana vaksin. Teriak semua orang mana vaksin, mana vaksin. Sudah ada vaksin, teriak lagi netizen. Ini tidak asli, ini palsu. Sudah dibuktikan BP POM palsu asli, dia bilang lagi halal dong. Mana ini pasti haram. Dibuktikan sama MUI halal, dia bilang Jokowi dulu disuntik dong. Sudah disuntik Jokowi, dia bilang enggak masuk jarumnya. Bingung saya lihat ini bangsa Indonesia, Pak. Sudah dibuktikan masuk jarumnya, dia bilang itu vitamin C. Oke, teman-teman semua, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasrat Latif ini, memang betul bangsa kita itu repot sekali. Sudah dibuktikan, sudah dicontohkan, masih tidak percaya apa yang dilakukan Bapak Jokowi. Nah, hari ini oknum, saya katakan oknum ya, beberapa oknum yang merasa dirugikan oleh Bapak Jokowi, menganggap ijazah Bapak Jokowi itu tidak asli, yaitu oknum sebetulnya menurut saya. Ya, Roy Suryo CS, termasuk pengacaranya ini yang punya tai lalat itu, kemudian Rismon, Dr. Tifa dan lain-lain. Ini memang parah ya teman-teman. Dia mengatasnamakan rakyat yang jutaan ini, padahal rakyat yang mana? Wong kalian itu pada saat protes, demo dan lain-lain itu hanya beberapa orang, 10-20 orang yang ngotot sekali meminta ya kan, untuk Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazahnya. Ini kan repot betul ini gitu loh, karena persoalan ijazah itu kan yang berhak menentukan itu asli atau tidak kan ya yang mengeluarkan ijazah. Bahkan kemarin Bareskrim Polri juga seperti itu sudah menyatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi asli. Ya, harapan kita sebagai rakyat ini biasa, ya sebagai rakyat biasa, segera selesai ini kasus agar tidak terlarut-larut melebar kemana-mana. Masa setelah ijazah belum selesai sudah pindah ke skripsi nggak selesai pindah ke tempat KKN-nya Pak Jokowi. Ini kan ya Allah, Pak Jokowi ini adalah mantan presiden kita loh. Saya jujur saja sebetulnya saya tidak punya kepentingan gitu loh, tapi lama-lama lihat ini orang segitunya getol ini, jangan-jangan memang mereka itu mendapatkan proyek besar ya kan, punya rasa dendam secara pribadi, nggak tahu siapa, terus menggempur di media sosial dan lain-lain ya agar nama Pak Jokowi betul-betul tidak baik gitu. Oke, itu saja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.